Tentu, Alkitab Android sudah ada di HP Anda. Selain itu, saya sarankan saudara menginstal Google Translate dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku. Mengapa? Seringkali kita semua mengerti maksud sebuah kata bahasa Indonesia, tetapi kesulitan dalam menjelaskan definisinya. Bila sebuah kata tidak kita definisikan secara tepat, maka kita akan salah mengajar. Apalagi pengertian kita hanya berdasarkan keyakinan saja, maka keyakinan itu dapat menimbulkan pertentangan satu dengan yang lain, berpotensi perpecahan. Pertama, silakan saudara buka Google Play Store, ketik Hebrew Greek Interlinear Bible. Ada banyak aplikasi yang sama di Google Play. Semuanya bagus dan saya sudah mempelajarinya, tetapi saya merekomendasikan yang paling atas. Perhatikan gambarnya, saudara. Barangkali saudara menemukan ada aplikasi yang jauh lebih bagus, silahkan. Yang terpenting adalah dapat membantu Anda mempelajari kata per kata bahasa asli secara efisien. Hebrew or Greek Interlinear Bible. Apa interlinear? Arti harafiahnya adalah di antara baris, yaitu translation atau penterjemahan di antara baris-baris. Interlinear sebagai sarana untuk melihat makna, kata atau frasa pada teks asli dari sebuah baris kata. Setelah diinstal, tiba saatnya kita praktek mengupas kata dalam bahasa asli Alkitab menggunakan HP Android Anda. Saya memberi contoh satu ayat perjanjian baru di Roma 14 ayat 17. Alkitab Android, kelebihan dari Alkitab ini adalah bila diklik di ayat yang kita maksud atau klik 3 titik kecil di atas kanan, ya, lalu 3 titik kanan atasnya, akan terintegrasi dengan kamus dan tafsiran. Ya, begitu banyak sekali. Baik. Atau jika saudara klik pada ayat yang saudara inginkan, perhatikan, ada beberapa kata digaris bawahi dengan blok hitam. Itu adalah beberapa kata pilihan yang terintegrasi dengan kamus Alkitab Android. Coba, nah ini dia, buka kamus. Banyak sekali penjelasannya hingga peta dan lain-lain. Tetapi kekurangannya bukan kata per kata, hanya pilihan kata tertentu saja. Mengapa aplikasi interlinear ini? Karena lebih spesifik, lebih lengkap untuk mendalami kata per kata. Mari kita lihat di ayat yang sama, Roma 14 ayat 17. Pada Hebrew or Interlinear Bible. Kita pelajari terlebih dahulu cara membukanya di atas ini. Rom, ya, pasalnya 14 ayat klik 17. Lalu klik go. Sekilas yang baru pertama membuka akan berseru, waduh, apa itu? Haha, saya jelaskan. Baris pertama ada huruf-huruf dengan blok warna adalah morfologi. Apa itu morfologi? Mari kita tanya Opa Google. Langsung saja ke Wikipedia. Secara harafiah, morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk morfos. Dan itu ada banyak cabangnya. Morfologi linguistik adalah suatu bidang ilmu linguistik yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Ada morfologi biologi dan lain-lain. Tetapi di sini kita fokus kepada morfologi linguistik. Mari kita lihat contohnya. Kata Basileia. Di atas itu NNFS. Kita klik morfologi. Apa gunanya kita mengetahui morfologi ini? Dan inilah kelebihan daripada aplikasi ini. Supaya kita tahu kata yang kita pelajari itu kata kerja, kata sifat, benda, jamak, tunggal, dan lain-lain. Tentu tidak semuanya harus kita jelaskan sesuai dengan penekanan pesan yang ingin saudara sampaikan. Morfologi ini cukup lengkap. Ada part of speech-nya, penggalan katanya,
gramatikal kategorisnya juga ada. Baris kedua adalah ayat dalam bahasa Inggris. Baris ketiga adalah ayat Perjanjian Baru dalam bahasa dan tulisan Yunani. Bila Perjanjian Lama tentu berbahasa dan bertuliskan Ibrani. Baris keempat, bahasa Yunani dalam huruf Latin yang bisa kita baca secara hurufiah. Baris kelima adalah nomor dalam kamus Strong. Apa itu nomor Strong? Adalah penomoran kata per kata ke dalam bahasa aslinya. Baris keenam adalah kata dasar Yunani dari kata yang kita pakai dalam ayat yang kita pelajari. Kemudian baris ketujuh sama dengan baris keempat, yaitu kata dasar Yunani dalam huruf Latin yang bisa kita baca hurufiahnya. Contoh, kebenaran, dikaiosune. Kata dasarnya dikaiosune. Cukup lengkap bukan? Mari kita lanjutkan. Saya memberi contoh lagi di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya fokus di kata menjadi saksi. Apa itu saksi? Mari kita lihat definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita klik di gambar pembesar itu, tulis saksi. Ya, kita klik di kata saksi. Ini dia. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. 2. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, dan seterusnya. Inilah gunanya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah arti kamus dalam bahasa Indonesia. Tetapi, apakah dalam bahasa asli Perjanjian Baru pengertian saksi itu sama? Mari kita cek interliniernya. Saksi atau dalam bahasa Inggrisnya witnesses menggunakan kata martires dari kata dasar martus. Apa itu martus? Mari kita cek di kamus Strongnya. G3144, kita klik. Nah, ini dia saudara penjelasannya. Leksikalnya, transliterationnya, martus, part of speech-nya, dan seterusnya. Wah, bahasa Inggris. Sementara Inggris saya adalah Inggris Tarsan. Jangan khawatir saudara. Mari kita minta tolong Opa Google. Kita klik copy, lalu kita tanya Google. Kita klik pada ketuk untuk memasukkan tag, tindih lama sampai muncul tempel, kita tempel. Nah, inilah translatasinya dari interlinear tadi. Tetapi namanya juga robot penerjemah. Tentu tidak selalu tepat grammar Indonesianya. Jangan khawatir juga saudara, karena kita tidak sedang menerjemahkan kalimat, tapi kata dasarnya saja. Bila ada hasil terjemahannya berupa kalimat yang membingungkan, jangan ikut bingung bagaimana menerjemahkannya. Berdoalah dan percayalah, Tuhan pasti memampukan Anda untuk menafsirkannya. Kembali ke interlinear. Dari kata martires dengan kata dasar martus, akhirnya menjadi martir. Tentu Anda mengerti apa itu martir. Akan tetapi, saya sarankan lagi, sekalipun sudah memahami apa itu artinya martir, tetap sebaiknya saudara cross-check ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita cek definisi kamus kata martir. Martir artinya orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaannya. 2. Orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Dalam bahasa Arabnya syahid. Tetapi dalam iman kepercayaan kita tentu mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saudara? Menarik bukan? Bagaimana dengan Perjanjian Lama? Prinsipnya sama. Saya beri satu contoh, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya tertarik dengan kata orang fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah 1.
orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Berarti buruk kelakuannya, jahat, berdosa besar. 2. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Mari kita cek bahasa Ibraninya. Kembali ke aplikasi interlinear Mazmur 1 ayat 1. Di bahasa Inggris, kata orang fasik ditulis of the ungodly. Kita klik nomor strongnya H7563. Ya, banyak sekali saudara. Sama, ini bahasa Inggris. Saudara dan saya Inggris Tarsan, tidak masalah. Copy, lalu tanya kepada Mbah Google. Prinsipnya sama saudara. Kembali lagi. Fasik, ungodly. Orang durhaka, tidak beriman, tidak bertuhan. Untuk lebih mendalami morfologinya, kita klik morfologinya, part of speech-nya, adjektif. Ini adalah kata sifat. Gramatikal kategorisnya, gendernya adalah maskulin. Dan dia bersifat umum, plural. Bagaimana saudara? Menarik bukan? Tentu, prosedur interlinear ini tidak harus diperlakukan untuk semua kata dari ayat yang akan saudara khotbahkan atau ajarkan. Pilihlah kata yang benar-benar saudara rasa sangat penting untuk dikupas dari konteks aslinya, bukan supaya kita tampak akademis, dan bukan juga mencari kesalahan, sebab pesan Tuhan tidak ada yang salah. Tapi agar kita dapat memahami lebih dalam lagi pengertiannya dan kita bisa membagikan berkat firman Tuhan yang begitu kaya. Terakhir, setelah saudara menyelidiki kata dasar dari bahasa Alkitab melalui aplikasi interlinear ini, tiba saatnya memindahkannya ke presentasi yang menarik. Mari kita ikuti. Selain amanat agung, salah satu pesan penting Tuhan Yesus adalah Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita perhatikan kata saksi. Lebih dari 20 tahun saya mendefinisikan saksi adalah orang yang melihat bukti dan mengalami suatu peristiwa. Yang kedua, seseorang yang bisa menjadi teladan. Perintah Tuhan menjadi saksi bukan sekedar bersaksi. Bila bersaksi, saudara cukup menjadi salesman yang baik. Modalnya mulut, tetapi untuk menjadi saksi, modalnya adalah bukti dan teladan hidup. Mari kita cek arti kata asli pengertiannya. Lebih dari sekedar menjadi teladan. Saksi berasal dari kata martus, hingga saat ini menjadi martir. Apa itu martir? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan iman atau kepercayaannya. Dalam hal ini saya simpulkan bahwa martir berarti seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda kupas di nomor strong di Alkitab Sabda, itu juga menjelaskan martir adalah mereka yang setelah melihat teladan Tuhan Yesus, mereka membuktikan imannya dengan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan mengalami dan siap mengalami kematian yang kejam sekalipun. Begitu banyak orang mengaku Kristen, cinta Yesus dan minta yang terbaik dari Tuhan, tapi memberikan buah yang busuk kepadanya. Persis seperti persembahan Kain. Banyak jemaat juga hamba Tuhan berpikir, wah luar biasa indah urapan kuasa Tuhan yang menyertai para murid dan para rasul. Saudara, karya Tuhan dicatat lebih banyak daripada penderitaan para rasul untuk membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Mari kita lihat contoh saksi dalam arti martir yang sesungguhnya. Kita pelajari akhir hidup para murid Tuhan Yesus. 1. Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. 2. Markus, dia dieksekusi di Alexandria, sekarang Mesir. Dia diseret dengan kuda di jalan batu-batu yang tajam hingga dia mati. 3. Lukas, tahun 93 digantung di Yunani setelah berkhotbah kepada orang-orang yang tidak percaya. 4. Yohanes, dia direbus dengan minyak mendidih di Roma. Tetapi aneh dan ajaibnya, ia tidak mati.
Lalu ia dibuang ke pulau Patmos. Di sanalah ia mendapatkan pewahyuan dan menulis kitab Wahyu. Sekian lama kemudian dia dibebaskan dan dia menjadi uskup di Edesa di Turki. Dan dia mati hingga masa tuanya. Dia adalah rasul yang paling lama hidupnya. Petrus, pada zaman Kekaisaran Nero, ia mati disalib. Namun karena ia merasa tidak layak mati seperti Yesus, dia bermohon agar ia disalib dengan cara terbalik. Yakobus, ada dua versi sejarah kematiannya. Ada yang mengatakan dia dirajam, tetapi yang kedua, versi yang lebih banyak buktinya adalah ia dilempar dari bubungan bait Allah di Yerusalem. Ketika jatuh dia tidak langsung mati, lalu ada orang yang memukulnya dengan benda keras yang tumpul hingga mati. Yakobus, anak Zebedius, ia disiksa sedemikian rupa kejamnya dan mati dipenggal di Yerusalem. Selanjutnya, Bartolomeus, yang disebut juga Nathanael. Ia adalah misionari ke India, tapi mati di Albanopolis, Armenia. Ada versi kisahnya, ia dicambuk hingga kulitnya terkelupas. Namun bukti sejarah yang lebih banyak adalah ia dikuliti hidup-hidup, lalu disalibkan dan wafat. Dan lain-lain. Mulai dari Stefanus yang dirajam dengan batu hingga mati. Andreas mati disalib dengan salib bentuk X. Yudas, namun bukan Iskariot, ia dipanah berkali-kali hingga mati. Thomas ditombak. Paulus dalam masa tuanya di Roma dipenggal kepalanya. Termasuk jemaat mula-mula, surat Ibrani 11 ayat 36 dan 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saudara, kamu akan menjadi saksiku. Saksi dari kata martus dan menjadi kata martir. Apakah saudara siap? Seberapa besar martus Anda? Waktu, harta, tenaga Anda, perhatian doa Anda, dan lain sebagainya. Setelah mendengar arti sesungguhnya bahwa menjadi saksi Tuhan adalah martus, martir, mati syahid. Apakah saudara masih mau berkata, amin ya Tuhanku?